Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Tabalong akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Bersama saya Asrofiatul, Saya Haldawati Indriani. saya Normayani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Norma. Waalaikumsalam Bu Helda. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Helda. Kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Jadi sebelum melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian percakapan coaching kita hari ini Bu. Nah, pada coaching kita, jadi coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian Bu. Nah, apakah sudah sesuai nih dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu. Nah, jangan lupa Bu, yang sesuai dengan prinsip coaching Bu. Jadi diantaranya itu adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, jadi pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu yaitu kompetensi apa yang Ibu kembangkan nih pada coaching ini Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan ya Bu pada coaching hari ini ialah kehadiran penuh dan mendengarkan aktif dan juga menyajikan pertanyaan yang berbobot. Iya Ibu, bagus. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya ya Bu, kompetensi mana yang secara spesifik nih akan diobservasi? Kompetensi yang secara spesifik akan diobservasi yaitu mendengarkan aktif dan juga menyajikan pertanyaan yang berbobot. Iya Ibu. Nah, selanjutnya ya Bu ya, pertanyaan selanjutnya ini adalah indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching hari ini Bu. Saya ingin coaching menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Iya Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Jadi demikian dulu nih observasi kita kali ini. Silakan Ibu kalau mau melakukan coaching terhadap coachingnya Bu, silakan. Terima kasih Bu Helda. Sama-sama Bu Norma. Assalamualaikum Bu Atun, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Norma. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik-baik saja Bu Norma. Alhamdulillah, syukur kalau begitu. Ini mohon maaf Bu Atun, kenapa ya mencari saya? Iya nih Bu Norma, ada sesuatu yang mau saya ceritakan sama Bu Norma nih. Saya punya masalah dengan murid saya yang sering tidak masuk sekolah Bu Norma. Jadi saya nih khawatir benar Bu Norma. Oh, yang kemarin itu ya Bu Atun? Iya. Oh, masih sering tidak ke sekolah ya? Iya. Saya mengerti kekhawatiran Ibu Atun. Memang benar siswa yang sering tidak masuk sekolah bisa menjadi masalah yang serius. Tapi jangan khawatir Bu Atun, kita akan selesaikan permasalahannya bersama-sama. Terima kasih banyak Bu Norma karena mau membantu saya Bu Norma. Ya, sama-sama Bu Atun. Gini ya Bu Atun, coba ceritakan lebih detail lagi tentang siswa Bu Atun, bagaimana perilakunya di sekolah, apakah dia memiliki teman dekat, atau bagaimana hubungannya dengan orang tua. Begini ya Bu Norma ya, murid saya kan sering tidak masuk sekolah setiap minggunya, padahal anaknya tuh pandai Bu Norma. Baik sekali dengan siapa saja, baik dengan gurunya maupun dengan kawan-kawannya, dengan siapa saja dia dekat Bu Norma. Dengan hubungannya dia dengan orang tuanya pun sangat baik, harmonis, dia kelihatan santun saja. Oh begitu. Dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu Atun dapatkan? Dari percakapan kita hari ini tuh saya ingin mendapatkan adanya perubahan pada diri murid yang tadinya sering tidak masuk sekolah menjadi rajin masuk sekolah Bu Norma. Oh, jadi Bu Atun mengharapkan adanya perubahan pada diri murid tersebut ya Bu Atun. Terus
Kira-kira apa yang ingin Bu Atun lihat atau dapatkan dari ilmu tersebut? Saya tuh ingin adanya perubahan rajin ke sekolah sehingga dia tidak ketinggalan pelajaran, menjadikan anak menjadi disiplin, bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan kelas dengan rajin ke sekolah Bu Norma. Dari yang Ibu Atun sampaikan tadi, anak menjadi rajin masuk sekolah, tidak ketinggalan pelajaran, disiplin, serta bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan kelas ya. Iya. Nah, terus kira-kira nih, bisa dikatakan skala ideal ya Bu Atun berada di level 10. Kira-kira saat ini Bu Atun berada di level berapa? Sepertinya tuh saat ini berada di level 6 ya Bu ya, karena anaknya baru saja paham akan pentingnya tanggung jawab dan kedisiplinan Bu. Oh, berada di level 6 ya Bu Atun? Iya. Di kondisi sekarang, kira-kira di level berapa yang ingin Bu Atun tingkatkan agar terlihat adanya perubahan anak menjadi rajin ke sekolah? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 10 Bu, supaya untuk melakukan perubahan itu Bu. Oh, dari level 6 ke level 10 ya Bu Atun. Kira-kira usaha atau langkah apa yang ingin Ibu Atun lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Melihat hal ini, saya meminta murid saya tadi itu untuk selalu rajin ke sekolah agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik sehingga apa yang dia cita-citakan nantinya tuh tercapai Bu. Terima kasih Bu Atun. Sepertinya Bu Atun sudah melakukan beberapa langkah-langkah awal yang baik. Menurut Ibu Atun nih, yang mungkin menjadi penyebab utama murid tersebut sering tidak masuk sekolah apa aja Bu? Menurut saya tuh dia sering tidak masuk sekolah tuh karena dia itu sering mengikuti ibunya pergi menjenguk kakaknya yang ada di pesantren ya Bu ya. Makanya dia sering tidak masuk sekolah. Oh, sering ikut ibunya Iya. berpergian ya Bu. Terus Bu Atun mau langkah pendekatan bagaimana Bu? Selanjutnya tuh saya berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga rekan guru saya tentang masalah yang sedang saya hadapi ini Bu ya, supaya masalah ini cepat terselesaikan Bu. Itu ide yang bagus Bu Atun. Dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga dewan guru, pastinya akan masalah itu tersebut terselesaikan. Terus nih, kira-kira selain itu ada tidak strategi lain yang mungkin pernah Ibu Atun lakukan? Iya Bu Norma, saya pernah melakukan strategi segitiga ya Bu ya, restitusi segitiga ya, pendekatan personal dan juga melibatkan orang tuanya. Tapi cuma bertahan beberapa bulan saja Bu. Dan sekarang nih mulai lagi tidak masuk sekolah Bu. Ya ampun. Terus bermakna Bu Atun telah merencanakan segitiga restitusi pendekatan personal, berkolaborasi dengan orang tua, juga kepala sekolah dan juga dewan guru. Dari keempat itu kira-kira nih Bu Atun untuk lebih nyamannya terrealisasikan yang mana nih? Sepertinya tuh saya tuh berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Karena apa? Dengan begitu semua tuh tahu permasalahan yang sedang saya hadapi sehingga mereka dapat membantu menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan tuntas Bu. Wah, luar biasa nih Bu Atun dengan membangun kolaborasi dengan kepala sekolah dan juga dewan guru guna meningkatkan kerajinan pelajaran yang ketinggalan kerajinan anak yang sering tidak masuk sekolah itu Bu. Terus apa nih yang Ibu ingin tingkatkan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya nih Bu Narmayana, biar cepat selesai masalah ini dan dia juga tidak ketinggalan pelajaran, juga semakin rajin datang ke sekolah. Kalau boleh tahu nih, kapan Ibu akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga dengan guru? Secepatnya Bu Norma, insya Allah nih besok langsung saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah saya dan juga dewan guru. Doakan ya Bu Norma ya, semoga cepat terselesaikan masalah ini sehingga anak tadi pun dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan kita semua Bu Norma. Ya Bu Atun, saya doakan semoga apa yang Ibu Atun inginkan terkabulkan. Terus nih, apa ukuran keberhasilan yang Ibu Atun harapkan dari anak tersebut? Saya nih berharap dia tuh rajin ke sekolah seperti kawan-kawannya yang lain ya Bu ya. Jika di saat ada kepentingan yang memang betul-betul tidak bisa ditinggalkan, baru minta izin Bu Norma. Luar biasa nih Bu Atun. Sekarang nih apa nih komitmen Bu Atun terhadap rencana aksi Ibu? Saya akan melaksanakan rencana yang sudah saya jelaskan tadi itu ya Bu Norma ya, dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga dengan rekan sejawat. Oh ya Bu Atun,
semoga cepat selesai ya masalahnya. Terima kasih Bu Norma telah sudi mendengarkan permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Jadi terasa lega hati saya nih Bu Norma. Oke, sama-sama Bu Atun, ditunggu kabar cerita berikutnya ya. Saya akan selalu ada untuk Bu Atun. Terima kasih banyak Bu Norma, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum Bu Norma. Sama-sama Bu Atun, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Norma. Waalaikumsalam Bu Hada. Bu Norma, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Atun kan? Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada pasca observasi Bu. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi Bu, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu? Nah, di coaching saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana, aksi, tanggung jawab, identifikasi, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menciptakan permasalahan-permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Oke, menurut saya sebagai observer tadi, proses coaching yang sudah berjalan dengan sangat baik Bu yang Ibu lakukan. Nah, jadi prosesnya itu sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Atun tadi yang sudah Ibu lakukan, sehingga Ibu dapat menemukan solusi dari permasalahan ini. Nah, coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching Bu. Pertanyaan terakhir nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan oleh Ibu tadi? Tentunya kita mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan memajukan pertanyaan berbobot dapat menggugah orang lain untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coaching, sehingga memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, sehingga dapat mendorong coaching untuk membuat aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi yang dia miliki. Oke, luar biasa sekali Bu Norma. Padahal kalau saya amati tadi Bu, pertanyaan Ibu tadi itu sudah sangat berbobot Bu, bagus sudah. Si Bu Atun ini dapat menerima pertanyaan dari yang Ibu sampaikan Bu. Nah, untuk memecahkan masalah yang dihadapinya juga. Demikian observasi kita hari ini Bu, semoga bermanfaat ya Bu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hada. Iya Bu, sama-sama. Demikian demonstrasi kontekstual yang telah kita lakukan. Semoga bermanfaat Dan menginspirasi kita semua. Salam dan bahagia, guru penggerak. Tergerak, Bergerak, menggerakkan.